Pagi hari ini kita mencanangkan penjenamaan rumah sehat untuk Jakarta. Program ini sudah dirancang sudah agak lama. Ide gagasan mulai dibahas 2019, 2020 mulai awal kita siapkan langkah-langkahnya, lalu muncul pandemi. Sehingga ini terhenti, baru kemudian diaktifkan lagi setelah kita bisa suasananya lebih memungkinkan. Mengapa penjenamaan ini dilakukan? Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up, sampai persoalan gizi dan lain-lain, konsultasi. Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat. Bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit. Karena itulah kemudian konsepnya disusun sebagai sebuah rumah sehat untuk Jakarta. Lalu penjenamaan ini juga menyeragamkan seluruh simbol rumah sakit se-Jakarta. Karena selama ini simbolnya beda-beda, seakan-akan ini bukan satu kesatuan. Padahal semuanya adalah institusinya pemerintah yang memberikan pelayanan kepada seluruh warga. Yang warga bisa datang kemanapun juga. Jadi satu sisi adalah memperluas aspeknya dari hanya 2, kuratif, rehabilitatif, ditambah dengan promotif dan preventif, kemudian menyeragamkan semuanya. Nah, dengan penamaan baru ini, penjenamaan ini, kami berharap masyarakat pun akan memandang rumah sehat dengan cara pandang berbeda daripada ketika dulu memandang rumah sakit. Lalu percakapan di rumah pun bicaranya tentang sehat, bukan tentang sakit. Karena alam bawah sadar kita kemudian menggarisbawahi terus kata sakit daripada kata sehat. Nah, kita ingin warga Jakarta hidup sehat dan berorientasi kesehariannya untuk bisa lebih sehat. Itulah sebabnya penjenamaan ini dilakukan. Alhamdulillah setelah tertunda hampir 2 tahun, sekarang bisa kita luncurkan. Ini yang menjadi pesan utama. Dan kami berharap kepada seluruh jajaran pengelola rumah sehat di Jakarta untuk segera melakukan transformasi. Sehingga benar-benar ini menjadi sebuah tempat yang memberikan hospitality. Hospitality itu adalah keramahan, kenyamanan, kepuasan. Itulah sebabnya kalau dalam bahasa Inggris namanya hospital. Karena disitulah kita merasakan sebuah pengalaman yang nyaman. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Tentu ada periode transisi untuk mulai membiasakan dari menyebut istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Itu sesuatu yang normal. Lalu yang kedua, tadi peluncuran bulan imunisasi anak nasional, khususnya untuk campak rubella yang sekarang sedang digenjot. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat ambil tanggung jawab dengan cara bagi orang tua ajak anaknya untuk imunisasi, bagi yang lain tanyakan ke orang tua lain apakah anaknya sudah diimunisasi atau belum. Tanyakan pada anak-anak kalau ketemu, sudah kalian sudah imunisasi atau belum. Kita ingin agar anak-anak ini bisa mendapatkan perlindungan yang baik, dan ini bukan sesuatu yang unik tetapi harus masif dikerjakannya. Jadi
saya tadi sampaikan ini bukan sekedar program pemerintah untuk mengejar target supaya angka statistiknya baik, tapi ini soal kita mencintai dan melindungi anak-anak kita. Karena itu wujudkan cinta kasih itu dalam bentuk perlindungan kepada anak-anak semua. Nanti data statistiknya, angkanya, Bu Kadis bisa menyampaikan. Ada pertanyaan? Pak Anies, terkait pencegahan apakah akan ada? Anda udah cukup keras. Oh, mantap udah ngomongnya. Mantap. Tidak bisa mengajar, Pak. Siap. Pak Anies, terkait pencegahan ini, apakah akan ada sosialisasi kepada masyarakat? Karena tujuannya tadi mengubah mindset orang sakit jadi sehat tadi. Ya. Oke, satu pertanyaan. Yang kedua. Terkait program promotif dan preventif yang Bapak singgung. Karena kan memang Bapak, apakah ada program teknis khusus yang membedakan mana rumah sehat dan mana rumah sakit yang sebelumnya terkait program preventif dan promotif. Nah, kedua, apakah juga penjenaman ini akan disosialisasikan ke rumah sakit swasta lain di DKI Jakarta ke depannya seperti itu, Pak? Yuk. Pak, itu kan itu kan buat seluruh anak-anak. Tapi kan kita tahu maksudnya anak-anak itu nggak semuanya tuh hidupnya lain, maksudnya ada yang di jalanan juga. Dan itu ada program tersebut juga kan? Oke, tiga nih ya. Ya, tentu akan ada sosialisasi masif. Dan ini juga dicanangkan secara terbuka supaya bagian dari sosialisasi. Saya mengajak pada teman-teman tolong bantu untuk sosialisasikan bahwa sekarang kita menggunakan istilah rumah sehat. Kata kuncinya adalah sehat. Dan di dalam psikologi kita tahu persis kata-kata itulah yang menempel di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita bilang sama anak-anak jangan lari, yang keingat sama anak-anak itu kata lari. Harusnya bilangnya pelan-pelan, nah baru keingatnya pelan-pelan. Itu sederhana nampaknya, tapi itu akan punya makna pemahaman yang mendalam di pribadi dan di masyarakat. Jadi kami berharap ini sosialisasi. Yang kemudian yang kedua, tentu saja di rumah sehat ini harus kemudian secara serius memberikan porsi yang cukup untuk kegiatan preventif dan promotif di fasilitasnya. Jadi ini diiringi dengan yang saya sampaikan tadi, transformasi internal agar orientasinya bukan sekedar menyiapkan fasilitas hard infrastructure maupun soft infrastructure dalam artian ahli di bidang-bidang yang sifatnya pengobatan, kuratif dan rehabilitatif, tapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Itu otomatis. Jadi dari nama ini terjemahannya adalah banyak. Terutama dua aspek yang tadi. Lalu terkait dengan anak-anak, ada programnya khusus, Bu Kadis nanti bisa ceritakan, Bu Kadis ya, terhadap anak-anak yang tidak tinggal bersama keluarga, supaya mereka bisa terjangkau, ada kerjasama dengan dinas sosial dan lain-lain. Cukup, teman-teman? Pak, rumah sakit Pak, apakah akan disosialisasikan ke rumah sakit swasta lain di DKI Jakarta? Sejauh ini kita lakukan di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Rumah sakit Pemprov DKI Jakarta yang diubah menjadi rumah sehat. Itu yang kita lakukan di tempat kami. Ke depan ada langkah ke sana berarti? Nanti dengan Kementerian Kesehatan kalau itu. Ya. Oke. Terkait vaksin booster untuk nakes dan juga untuk masyarakat Jakarta yang kedua. Ya. Boleh yang vaksin booster, saya minta Bu Kadis untuk bisa berikan datanya, Bu Kadis. Silakan Bu Kadis.